Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya, amin. Nah, oke guys, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum perdata. Nah, apa saja sih materi-materi tentang hukum perdata? Oke, mari kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ada pun materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada sistematika hukum perdata, yang kedua hukum perorangan, yang ketiga hukum perorangan tentang perkawinan, akibat hukum perkawinan dan hak kewajiban suami istri. Yang keempat ada hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang kelima ada hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Dan yang terakhir ada hukum keluarga tentang perceraian, perpisahan meja, dan tempat tidur anak sah. Materi pertama, sistematika hukum perdata. Hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum atau orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Nah, dalam sistematika hukum menurut ilmu pengetahuan itu ada 4 macam, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Materi selanjutnya yaitu hukum perorangan. Apa sih itu hukum perorangan? Hukum perorangan adalah hukum tentang orang mengatur tentang orang. Maksudnya gimana? Nama orang, tempat tinggal, kecakapan hukum, dan badan hukum sebagai subjek hukum. Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum ialah mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Hukum perorangan juga termasuk keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Wewenang, yakni hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Materi selanjutnya yaitu hukum perorangan tentang perkawinan, akibat hukum perkawinan, dan hak kewajiban suami istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Ayat 2, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, calon suami istri dan calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Materi selanjutnya, hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apa sih itu perkawinan? Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Adapun hak dan kewajiban suami istri itu ada 3. Yang pertama, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Yang kedua, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu dan rumah tangga. Materi selanjutnya, hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan lebih lanjut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Nah, bagaimana sih hukum perjanjian perkawinan? Nah, adapun akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan yaitu tidak terdapat persekutuan harta benda. Di sini antara suami dan istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta benda sama sekali. Materi terakhir, hukum keluarga tentang perceraian, perpisahan meja, dan tempat tidur anak sah. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan,
sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Adapun faktor penyebab perceraian itu ada 4, yaitu perselingkuhan, kemalasan, kurangnya keterampilan berkomunikasi, dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, baik teman-teman, itulah tadi poin-poin penting dari setiap materi yang saya jelaskan. Singkat, padat, dan jelas. Intinya dapat dipahami ya. Oke. Oh iya, ini ada sedikit pantun buat teman-teman semua. Secangkir kopi ditambah gula, nikmat diminum bersama-sama. Hidup ini bukan sekedar perkara saja, tapi soal bermanfaat sebagai manusia. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.